koalisi dari Kim yang sebelumnya katanya koalisi permanen dari pusat sampai daerah, sekarang kan di beberapa daerah itu udah terpecah-pecah gitu. Golkar bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Selamat malam semuanya. Pilkada 2024 ternyata di luar prediksi banyak orang. Banyak orang yang beranggapan sebelumnya PDI Perjuangan ini akan menjadi bulan-bulanan dari koalisi besar. Karena Kim itu kan mau bikin koalisi permanen katanya gitu ya. Yang dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tujuannya untuk melawan partai-partai kecil atau PDI Perjuangan yang hanya berkoalisi dengan P3. Tapi semua ketakutan itu sama sekali tidak terjadi hari ini gara-gara gaya kepemimpinan atau gaya komunikasi Puan Maharani itu yang sangat-sangat tidak terprediksi langkah-langkahnya. Karena tiba-tiba saja gitu ya, komunikasi atau gaya berpolitik Puan itu benar-benar menabrak banyak sekali ketidakmungkinan. Yang kita awalnya berpikir bahwa mustahil rasanya Anies itu berpeluang untuk maju dari PDI Perjuangan gitu ya. Tiba-tiba Puan bilang bahwa kemungkinannya di atas 50%. Jadi semua komunikasi politik yang sebelumnya terlihat terhambat atau terkotak-kotak gitu ya, atau tidak bisa ditembus itu menjadi sangat-sangat lancar berkat gaya politik Puan Maharani. Sehingga Puan Maharani ini menjadi seperti pintu alternatif di PDI Perjuangan gitu. Yang tidak bisa masuk lewat pintu utama bisa lewat Mbak Puan. Sehingga apa-apa yang mentok, komunikasi yang tidak jalan, itu bisa kemudian dialirkan atau dilancarkan. Jadi benar-benar tidak terbayangkan sebelumnya, sehingga nasib PDI Perjuangan pasca pemilu 2024 yang dihajar kanan kiri atau membuat suaranya jadi turun atau perolehan suaranya menjadi turun gitu ya. Di Pilkada 2024 dari awal sebelum ini dimulai, nampaknya itu tidak akan terjadi lagi. Atau calon-calon di PDI Perjuangan rasanya sulit sekali untuk kemudian bisa dikerjain seperti di pemilu 2024. Karena sekali lagi gaya komunikasi atau gaya berpolitik Puan yang kemudian bisa masuk ke berbagai kalangan atau berbagai partai. Soal setuju nggak setuju ya itu urusan lain gitu ya. Karena banyak juga orang yang tidak setuju Puan menyebut namanya Anies gitu ya. Nggak setuju Puan bilang bahwa kemungkinan Anies untuk maju dari PDI Perjuangan di atas 50% itu kan banyak yang nggak suka. Terlepas dari tidak suka atau banyak orang yang tidak setuju, tapi suasana Pilkada 2024 bagi PDI Perjuangan itu tidak sama seperti pemilu 2024 lalu. Jadi PDI Perjuangan tidak bisa kemudian dihajar atau diserang bersama-sama oleh banyak partai. Jadi ya karena komunikasi terbuka gitu. Semua pihak bisa berkomunikasi dan kemudian PDI Perjuangan yang sebelumnya seperti tertutup gitu ya, yang nampaknya ya nggak mungkin lah untuk mendukung Anies atau nggak mungkin lah untuk menerima keluarga Jokowi gitu ya, itu kemudian dimungkinkan oleh gaya politik Puan Maharani ya, meskipun belum terrealisasi seperti misalkan keluarga Jokowi seperti Kaesang misalkan yang pengen maju sebagai cagup gitu ya, itu kan orang-orang kan berpikir masa nggak mungkin lah dari PDIP gitu kan. Tapi ya bagi Puan Maharani bisa saja gitu dibuka dan semua kemungkinan ada ya, meskipun sekali lagi realisasinya sampai sekarang belum. Tapi dari sisi komunikasi atau membuka kemungkinan bagi Kaesang untuk maju dari PDI Perjuangan, menerima Presiden Jokowi dan kemudian bisa bersalaman dan santai seperti tidak pernah ada masalah sebelumnya, itu menunjukkan gaya komunikasi atau gaya berpolitik Puan Maharani yang sangat luwes dan kemudian bisa menjangkau semua pihak. Dan satu-satunya orang hari ini di PDI Perjuangan, elit PDI Perjuangan yang bisa berkomunikasi atau bisa bersalaman atau ya akrab sekali di tempat umum cuma Mbak Puan. Yang lain nggak bisa. Jadi segala ketidakmungkinan dalam politik itu kemudian dipatahkan oleh Puan Maharani. Bahkan Khofifah dan Emil Dardak yang begitu begitu berkuasa di Jawa Timur seperti gak ada tandingannya gitu ya. Tapi ketika PDI Perjuangan kemudian nampak ragu-ragu untuk mengusung calonnya sendiri, ini Khofifah dan Emil bertemu dengan Mbak Puan gitu, berkomunikasi dengan Mbak Puan. Artinya apa? Artinya sekalipun pihak yang sudah
sangat pede untuk menang di Jawa Timur dan tidak bisa selama ini gitu ya, mungkin tidak akan didukung oleh PDI Perjuangan, tapi tetap datang ke Mbak Puan, tetap mencari atau berkomunikasi dengan Mbak Puan. Itu saking luwesnya atau menjadi pintu yang bisa membuka segala kemungkinan. Ya saya nggak ngerti gitu ya, Hovifah Emil akan menawarkan apa kalau berkomunikasi dengan Puan Maharani gitu. Tapi ya intinya itu, dia ini sangat pede untuk menang nih, Hovifah Emil gitu. Tapi dengan Mbak Puan, mereka tetap pengen komunikasi. Padahal ya ngapain, harusnya kan nggak usah gitu ya. Kalau memang mereka udah pede, itu kan menunjukkan bahwa posisi PDI Perjuangan atau posisi Puan Maharani hari ini itu benar-benar menjadi satu titik yang bisa menempatkan banyak orang atau bisa membuat orang berkumpul di titik yang sama. Sehingga kemungkinan atau rencana-rencana apapun yang akan mereka lakukan ke depan bagi Hovifah dan Emil itu menjadi tidak penting lagi. Tapi ya pada intinya mereka masih mau berkomunikasi dengan Puan Maharani untuk mungkin bisa disampaikan usulan-usulannya ke posisi DPP. Jadi posisi PDI Perjuangan di pemilu 2024 yang diserang habis-habisan itu sekarang tidak terjadi lagi gitu. Gak bisa, justru malah sebaliknya gitu. Malah koalisi dari Kim yang sebelumnya katanya koalisi permanen dari pusat sampai daerah, sekarang kan di beberapa daerah itu udah terpecah-pecah gitu. Golkar bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Gerindra pun yang sebagai pimpinan koalisi juga bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan gitu. Sehingga ya posisi PDIP tidak lagi menjadi partai yang seperti pemilu 2024 lalu yang diserang dari banyak sisi. Para elit pun nampaknya segan sekali untuk menyerang PDI Perjuangan. Itu karena ya PDI Perjuangan bagaimanapun adalah partai besar gitu, dan mereka ternyata masih membutuhkan, bahkan keluarga Jokowi pun ya masih membutuhkan PDI Perjuangan. Sehingga dengan suasana elit yang segan atau sungkan dengan Mbak Puan Maharani dan PDI Perjuangan gitu ya. Jadi sekarang gitu ya, kita lihat meskipun PDIP itu menjadi partai pemenang, tapi suaranya turun gitu ya. Tapi secara basis koalisi itu kan sebenarnya tidak menjadi mayoritas di DPR. Ya karena di PDIP cuma koalisi sama P3 gitu ya. PKB, Nasdem, PKS pun itu kalau ditotal atau digabung dengan PDI Perjuangan pun ya nggak bisa. Kalau PKS kan nggak termasuk gitu ya. Jadi PDI Perjuangan posisinya kan sebenarnya adalah pihak yang kalah di Pilpres gitu ya. Seharusnya gitu ya, bagi koalisi permanen, koalisi Kim, koalisi besar ini mudah sekali bagi mereka untuk kemudian mengambil alih DPR seperti tahun 2014 lalu. Udah pernah terjadi, pernah dilakukan gitu ya. Mereka kalah pun bisa ngambil DPR gitu ya. Mereka kalah Pilpres 2014 bisa ngambil alih DPR, apalagi sekarang. Mereka menang Pilpres, koalisi besar, harusnya mudah sekali untuk mengambil kursi pimpinan DPR. Tapi karena ketua DPR-nya adalah Puan Maharani, nampaknya banyak partai menjadi sungkan atau ya menahan-nahan diri untuk kemudian mengambil kursi DPR sama seperti yang mereka lakukan 2014 lalu. Makanya bahasan soal UU MD3, soal mengambil alih pimpinan DPR supaya tidak lagi milik PDI Perjuangan itu minimal sampai sekarang tidak terjadi. Meskipun ada juga upaya-upaya atau cara-cara beberapa pihak yang ingin mengambil kursi pimpinan DPR, tapi ya sekali lagi masih sungkan-sungkan, masih nggak enakan sama Mbak Puan, sehingga posisi PDI Perjuangan benar-benar terselamatkan oleh sosok Puan Maharani. Sehingga nanti kalau misalkan tahun depan terjadi pergantian kepemimpinan dan Mbak Puan menjadi ketua umum, nampaknya itu akan sangat-sangat membuat posisi PDI Perjuangan lebih kuat dibandingkan sekarang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.